bagi Bapak Ibu yang mengikuti saat teduh saat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur kepadanya karena Tuhan baik. Kami akan terus mengucap syukur Tuhan, akan berseru kepadamu Tuhan. Naik ke gunung batu Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus.
Hanya kepadamu kami serahkan hidup ini Tuhan. Hanya kepadamu kami lebih melekat Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu indah, yang begitu luar biasa Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan hidup ini Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap Yesus. Oh Tuhan, sungguh baik. Kau selalu ada buat setiap kami. Apapun yang terjadi dari hidup kami Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Kau selalu mendekap kami. Yesus, 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 Kau sungguh luar biasa. Kau Allahku yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan hidup ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, pegang setiap tangan kami Yesus. Ya Tuhan, pegang tanganku. Ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru yang masih Tuhan izinkan untuk kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih ada, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang terbesar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami yakin dan percaya semua ada di dalam rancangan Tuhan. Dan itu membuat kami menjadi lebih baik lagi. Dan itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang terbesar bagi hidup kami. Terima kasih buat anugerah penebusan-Mu Tuhan di kayu salib yang sangat berharga bagi hidup kami. Apapun yang akan kami hadapi saat ini, kami tidak akan takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Pagi hari ini kami bersepakat bersatu hati, berdoa bagi gereja kami Efrata, bagi para pemimpin gereja kami, Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami, Bapak dan Ibu Handoyo Lim. Biarlah tetap Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan bagi seluruh jemaat yang ada di Efrata khususnya, juga di Immanuel Community, serta seluruh jemaat yang sudah Tuhan percayakan bagi Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat, pewahyuan, pengurapan yang selalu baru bagi Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Berikan kesehatan, kekuatan, biarlah selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan bersama dengan kedua putrinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap pelayanan dari Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa doa buat Ibu Gembala Penasehat kami, Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya. Biarlah Tuhan melalui pelayanannya menjadi teladan iman bagi kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di Efrata khususnya, juga yang ada di Immanuel Community, juga semua jemaat yang sudah Tuhan percayakan bagi Ibu Gembala Penasehat kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan bersama dengan keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan. Juga buat seluruh staf pengerja hamba Tuhan yang ada di Efrata. Oh Tuhan yang membantu pelayanan di gereja ini, biarlah semua pelayanannya memberkati seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, juga selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan bersama dengan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa buat seluruh jemaat Efrata, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai ke lansia. Oh Tuhan, biarlah kami semua bersama-sama dapat bertumbuh, bersama-sama dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami semakin diberkati dan kami juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih buat calon-calon pemimpin negeri kami yang sudah Tuhan pilihkan. Biarlah semua bekerja sama, bersinergi, melakukan semua tugas-tugasnya, mulai dari Bapak Presiden kami sampai ke jajaran pemerintahan yang ada, melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga buat
kami bawa doa buat Bapak Jokowi bersama staf jajaran pemerintahan yang akan mengakhiri masa jabatannya. Biarlah semua berakhir sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan ada damai sukacita di hati seluruh para pemimpin kami yang akan mengakhiri masa jabatannya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa kota Semarang. Tuhan, ada shalom di kota Semarang. Tuhan memberkati kota Semarang, mulai dari pemerintahan kota Semarang sampai seluruh warga kota Semarang. Semua Tuhan berkati. Berkati para pemimpin kota Semarang mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, ke RT RW sekalipun. Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk mensejahterakan kota kami, kota Semarang. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa doa buat jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah jamah Tuhan sembuhkan. Yang ada di dalam pencobaan persoalan, Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sesuai dan seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu yang Kau pakai, jamah setiap hati kami. Jadikan kami tanah-tanah yang subur, agar benih firman-Mu yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, melainkan dapat bertumbuh dan berbuah, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini biasanya kita ada morning worship di gereja, tetapi untuk hari ini kita sedang menikmati masa-masa bersama dengan keluarga. Pagi hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan apa ya? Iya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara seringkali kita ini terlalu banyak hal yang kita pikirkan, kita renungkan, kita rindukan, dan kemudian kita doakan. Tetapi kadang-kadang apa yang kita doakan, kadang-kadang apa yang kita harapkan terjadi, kadang-kadang apa yang kita minta sama Tuhan tidak kunjung datang. Sampai pada akhirnya kita menjadi lelah, kita menjadi merasa putus asa mungkin ya. Kita menjadi bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kapan? Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama Ibrani 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata pengharapan itu sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Tapi seringkali kita sebagai manusia kehilangan pengharapan. Seringkali ketika kita sudah lelah berdoa, sudah capek menunggu, merasa tidak mungkin terjadi, atau kita sudah mulai bertanya-tanya kapan Tuhan, seringkali kita kehilangan pengharapan itu. Dan ketika kita kehilangan pengharapan itu, tiba-tiba jiwa kita jadi tidak aman Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba kita jadi enggak kuat, jadi rapuh. Nah, pagi hari ini kita mau belajar 3 jangan. Ini judul yang saya buat. Tapi bukan 3 jangan ini, bukan jangan lodeh, jangan bayem, jangan bobor gitu, bukan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau belajar bersama-sama yang pertama. Jangan memberi makan jiwa. Bapak Ibu Saudara, ini istilah yang saya gunakan untuk kita yang mengasihani
diri kita sendiri. Bukankah seringkali kita ini seperti itu Bapak Ibu Saudara? Bukankah seringkali kita berkata, aku sudah tidak punya pengharapan, aku sudah capek, aku ini loh nelongso banget, aku ini loh susah banget, aku ini loh sudah berseru-seru sama Tuhan, tapi kayaknya Tuhan tidak mau jawab. Dan seringkali kita berkata, kita ini yang paling kasihan, dia kok enak, dia kok bahagia, dia kok didengar doanya. Aku ini loh yang paling kasihan, aku ini loh yang paling menderita. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih menderita daripada aku. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika pengharapannya mulai luntur, ketika pengharapannya mulai pudar, ketika ketidakpercayaan mulai ada di dalam hatinya, ketika dia sudah capek menunggu, seringkali kemudian memilih untuk memberi makan jiwanya dengan sesuatu perkataan yang melemahkan. Mari kita belajar bersama-sama dari Daud. Baik ketika ia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya, ataupun ketika ia dihianati oleh Absalom, anak kandungnya. Daud tidak pernah berkata, Tuhan kok kayak gini Tuhan, kamu kan yang mengurapi aku, kenapa kok ayah mertuaku mengejar-ngejar, Tuhan kok begini Tuhan, aku tidak salah loh Tuhan, kok aku mau diburu, mau dibunuh, Tuhan kok begini Tuhan, Engkau yang melantik aku jadi raja, tapi kok anak kandungku mengkhianati aku, anak kandungku berusaha melengsarkan, bahkan mengejar aku, ingin membunuh. Kalau Daud memberi makan jiwanya pada waktu itu, kalau Daud mengasihani dirinya sendiri, kalau hari itu Daud memilih untuk marah kepada Tuhan, untuk kehilangan pengharapannya, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak pernah memilih Daud menjadi sosok yang dekat dengan Tuhan. Kalau dipikir tidak mudah jadi Daud, Bapak Ibu Saudara, dikejar-kejar oleh keluarganya sendiri, bahkan dihianati oleh keluarganya sendiri. Kalau kita yang mengalami, benarkah kita bisa bersikap seperti Daud yang tetap menghormati ayah mertuanya? Bahkan Daud ketika Absalom mengkhianati dia, berkata kepada pasukannya, kepada ajudannya, sayangkan nyawanya, jangan bunuh anakku kalau bisa, karena aku mengasihi dia. Sekalipun Absalom terbukti berkhianat. Bapak-Ibu Saudara, tidak mudah memang. Seringkali kita terjebak memberi makan jiwa kita dengan sesuatu, dengan perkataan, dengan pemikiran-pemikiran yang justru melemahkan kita. Betul keadaan sedang tidak baik-baik saja, betul pengharapan kita kepada Tuhan belum terlihat, tapi tidak betul kalau kemudian jiwa kita lenakan dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya belajar Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya ini di antara kami berlima gitu ya Bapak Ibu, keluarga saya ini keluarga yang paling sederhana dibandingkan kakak dan adik-adik saya. Bukan sederhana tapi sangat sederhana, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah perasaan saya sendiri ataukah memang demikian, tetapi seringkali kadang saya merasa keluarga saya itu mengucilkan, tidak menganggap gitu ya. Dulu Bapak Ibu ya, 10-15 tahun yang lalu ketika kami di awal-awal menikah. Dan memang riwayatnya
suami saya ini dulu sempat tidak disetujui oleh keluarga, gitu ya. Jadi pada waktu di awal-awal itu saya sering merasa, kok aku diginiin ya? Kok mereka kayak gitu ya? Kok mamaku begini ya? Kok papaku begini ya? Dan saya memberi makan jiwa saya dengan segala sesuatu, dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri. Yang ketika itu saya merasa saya tertindas, saya tersingkirkan, saya tidak dianggap. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hati saya semakin hari semakin terluka. Karena setiap kali kita kasih makan jiwa kita dengan segala sesuatu yang tidak baik, maka jiwa kita jadi rusak. Betul? Hati saya semakin rusak, semakin sakit oleh pemikiran saya sendiri. Dan reaksi saya, perkataan-perkataan saya menjadi tidak baik-baik saja. Dan setiap kali Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya melihat keberhasilan keluarga saya sendiri, saya berkata, Tuhan jahat. Di antara mereka aku yang setia melayani. Di antara mereka aku merasa aku yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi kok saya yang paling begini? Susah Tuhan. Pengharapan saya akan makin lama makin habis. Sampai di titik saya berkata, saya tidak mungkin sampai ke titik itu. Tapi saudara, satu kali ada satu kesadaran yang Tuhan berikan, bahwa setiap kali kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita ini tidak akan menjadi sia-sia. Cuman jangan kasih makan jiwa kita dengan segala pemikiran dan perkataan yang tidak baik. Pilih perkataan yang justru menguatkan diri sendiri, bukan melemahkan. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap perjalanan hidup kita pasti ada yang namanya tantangan. Tapi setiap kali tantangan itu ada, mari ayo kita pilih untuk menguatkan diri kita sendiri, menguatkan roh kita, menguatkan jiwa kita dengan tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang rasanya berat, rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil, ayo berkata, aku punya Tuhan yang besar. Setiap kali pengharapan kita seakan-akan sudah melemah, ayo berkata, Tuhan itu ada. Oh, pengharapan di dalam Tuhan itu sauh yang kuat bagi jiwa kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membesarkan yang terlihat. Apa yang tampak di depan kita itu bukan jaminan Tuhan yang pasti terjadi. Apa yang tampak di depan kita itu bukan keputusan final Tuhan bagi diri kita. Apa yang tampak di depan kita mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang tampak di depan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Ayo percaya bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan yang jamin kemenangan kita. Ayo belajar tetap berpengharapan. Sekalipun yang terlihat di depan mata kita gak sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti Abraham. Setiap kali Abraham merespon janji Tuhan tanpa banyak berpikir, sekalipun kenyataannya gak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, kenyataannya ketika Abraham diminta untuk pergi dari Ur Kasdim, untuk mengambil kekayaan, untuk mengambil satu bangsa, kenyataannya Abraham harus menjalani masa-masa yang sulit dalam perjalanannya. Betul? Dia harus menggali sumur, dia harus bahkan berpisah dengan keponakannya. Ada konflik, ada masalah yang terjadi. Ketika Tuhan menjanjikan dia menjadi bapak banyak bangsa, kenyataannya apa yang tampak, apa yang terlihat, sampai putih rambutnya, istrinya tidak juga hamil dan melahirkan.
sesuai dengan janji yang dia dengar. Tapi setiap kali Abraham selalu merespon tanpa banyak berpikir. Setiap kali Abraham selalu berkata ya akan setiap jaminan dan janji Tuhan. Dan dia tetap berpengharapan. Bapak Ibu Saudara, dia pernah jatuh, dia pernah gagal, dia pernah merasa oh mungkin bukan lewat Sarah, oh mungkin aku harus mengambil yang lain. Sehingga dia melahirkan anak yang lain dari guntingnya. Tapi dia tidak pernah berhenti berpengharapan. Ketika Tuhan berkata, bukan anak ini yang aku harapkan, kau akan melahirkan dari Sarah, anaknya Sarah yang akan jadi ketua bapak dari segala bangsa. Abraham memilih untuk merespon dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian anak ini lahir dan sudah umur 13 tahun, Abraham dibilang persembahkan anak ini di hadapanku. Sembelih dia jadi persembahan. Abraham tetap merespon tanpa banyak berpikir. Dia tidak berkata lah terus piye Tuhan, berarti aku sudah 113 tahun, masa aku punya anak lagi Tuhan, ini kan satu-satunya. Dia memilih untuk tetap berespon dengan benar. Tidak banyak pikir, dia lakukan itu. Dia tidak membesar-besarkan apa yang nyata dilihat hari itu, tapi dia pilih untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dia pilih untuk tetap merespon janji Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita selalu membesar-besarkan apa yang terlihat, kenyataan yang kita hadapi. Seringkali kenyataan membuat kita sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Karena kita berkata, ini terlalu sulit, ini terlalu berat, ini terlalu tidak mungkin buat aku jalani. Seringkali kita berkata demikian. Seringkali kita merespon dengan apa yang jadi pemikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan kita sendiri. Seringkali kita coba cari jalan keluar dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita bisa. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar dari teman saya, satu kali dia betul-betul bangkrut. Sebetulnya dia adalah menantu dari pemilik toko emas di Jakarta. Kaya raya tadinya Bapak Ibu, tapi tiba-tiba entah bagaimana habis, hartanya habis tak bersisa, dan dia menghadapi hutang yang sangat banyak. Dan hari itu dia sedang dilaporkan ke polisi, menghadapi pengadilan perdata dan pidana pada waktu itu, karena betul-betul dia bankrupt, habis tak bersisa, dan dia tidak tahu apa yang mau dijual. Awalnya Bapak Ibu, dia pilih untuk menghadapi dengan kekuatannya sendiri. Dia jual semua tas-tas mewahnya. Dia jual semua sepatu-sepatu bermerek. Dia jual semua baju-baju brandednya. Dia jual semua yang dia punya, elektronik, semua yang dia punya dia jual habis. Sampai di satu titik semuanya habis. Ternyata betul-betul tetap tidak menutup. Karena jumlah hutangnya jauh lebih banyak dari pendapatan yang dia terima. Hari itu Bapak Ibu, suaminya kontraktor, juga tidak ada pekerjaan sama sekali. Mertuanya, toko emasnya tiba-tiba menyusut sampai tidak bisa kulaan katanya. Dia diam, dia berkata, aku tidak bisa hidup. Dan ada di satu titik dia berkata, aku pengen bunuh diri. Aku mau mengakhiri hidupku saja.
aku sudah tidak bisa melihat kenyataan yang ada. Hari itu dia sharing dengan saya ajak berdoa, saya menguatkan. Tapi yang bisa kita lakukan hanya menguatkan. Betul, saya tidak bisa bantu dia, saya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan di satu titik dia berkata, aku tidak tahu aku harus lari kepada siapa kalau tidak ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ayat yang tadi. Saya bilang pengharapan kepada Tuhan itu sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Sampai di satu titik dia mulai ke gereja, dia mulai ikut kelas untuk pelayanan, dan dia mulai mendengar firman Tuhan setiap hari. Dia mulai mendengar saat teduh pemuritan YouTube gereja kita. Tiba-tiba semua berlalu dan berlalu. Sampai hari ini sudah 1,5 tahun. Tuhan tidak biarkan mereka kelaparan. Tuhan tidak biarkan mereka tidak punya tempat berteduh. Hutangnya masih ada, penyelesaiannya masih berlanjut Bapak Ibu. Tapi Tuhan menjamin hidup keluarga ini. Bapak Ibu Saudara, mari ambil respon hati yang benar tanpa mengandalkan kesanggupan kita sendiri. Karena sesungguhnya kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ayo tetap merespon apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Seberapa berat yang sedang kita hadapi hari ini. Kalau kita boleh merenung, melihat ke belakang, toh kita sampai di sini juga. Yang kemarin-kemarin ada masalah dan selesai dengan pertolongan Tuhan. Kalau ditanya teman saya tadi itu, dari mana kamu dapat untuk membayar hutang, untuk hidup sehari-hari dengan kondisi pada waktu itu di bulan-bulan awal suaminya tidak dapat pekerjaan sama sekali. Tapi toh Bapak Ibu, dia berkata, aku tidak tahu Sil. Tapi hari demi hari ada aja. Ada yang tiba-tiba memberkati, ada yang tiba-tiba dia pesan makanan padahal aku tidak buka catering. Dia bilang, hari ini Bapak Ibu, dia bahkan punya usaha catering sekolah. Dia menghidupi anak-anaknya dari usaha kecil-kecilan ini. Di Jakarta loh Bapak Ibu, yang biaya hidup tidak murah, tapi toh 1,5 tahun berlangsung. Kalau kamu juga dengar hari ini, toh ketika kita meletakkan kesanggupan kita sendiri, kita ambil respon hati yang benar untuk lari kepada Tuhan, Tuhan jamin kok. Seperti Tuhan menjamin Abraham ketika dia keluar dari Ur Kasdim sampai janjinya tergenapi, Ishak lahir. Tuhan juga menjamin kita, jangan patah pengharapan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan memilih untuk berhenti. Seperti Ruth yang terus mendampingi Naomi, sekalipun ia tidak melihat ada masa depan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, Naomi itu bangkrut, suaminya meninggal, anaknya meninggal, suami Ruth meninggal kan? Dan Naomi tidak mungkin punya anak lagi. Naomi bahkan berkata kepada Ruth, sudahlah tinggalkan saya, aku tidak mungkin punya anak lagi buat kamu jadi suamimu. Aku tidak punya apa-apa, aku mau pulang ke negaraku saja, dan aku mau hidup sendiri saja. Kamu pulanglah ke negaramu, kamu tinggallah ke negaramu. Tapi apa yang terjadi? Ruth tetap mendampingi Naomi. Dia memilih untuk tidak berhenti karena dia tahu di Israel ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ruth itu adalah orang Moab.
Kalau kita baca di Ulangan 23 ayat yang ketiga, Alkitab berkata seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Rut itu orang Moab. Harusnya dia tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi karena dia memilih untuk terus berjuang, dia memilih untuk tidak berhenti. Dia berkata, "Enggak apa-apa Bu, kamu enggak punya apa-apa, enggak apa-apa. Aku enggak akan ngerecokin juga, ya kan? Sekalipun enggak ada masa depan, enggak apa-apa. Aku mau ikut kau, aku mau ikut Tuhanmu. Aku enggak mau berhenti sampai di sini." Rut begitu gigih untuk mengikut Naomi. Dan seperti kita tahu saudara, kemudian Rut menikah dengan Boas dan menghasilkan keturunan yang bernama Obed. Dan kalau kita telusuri ke bawah, Obed itu nantinya akan melahirkan Daud. Dan keturunan Daud nantinya adalah orang yang melahirkan Yesus Kristus. Dari Rut, orang Moab yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika dia memilih untuk tidak berhenti, ketika dia memilih untuk tetap ikut Tuhan, mendampingi Naomi, keturunannya jadi keturunan yang berharga di mata Tuhan. Seberapa banyak seringkali kita memilih untuk berhenti? Seberapa banyak seringkali kita memilih untuk tidak menyelesaikan bagian kita? Seberapa banyak seringkali ketika engkau lelah, pengharapanmu tidak kunjung datang, engkau memilih untuk tidak lagi berdoa, tidak lagi meminta, tidak lagi berharap kepada Tuhan, dan justru mengejar manusia. Minta pertolongan kepada manusia itu sia-sia. Tapi ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, setiap kali rasanya ingin menyerah, mari ingat untuk terus melekat kepada Tuhan. Setiap kali rasanya kita berkata capek Tuhan, ayo ingat untuk terus melekat. Seperti Rut yang memilih untuk melekat kepada Tuhan, dan kemenangan dia dapatkan. Apakah hari itu dia kemudian tahu bahwa ending dari keseluruhannya, urutan kesekian dari keturunannya adalah Yesus? Tidak. Tapi Rut memilih untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita berkata, aku berhenti, aku tidak mungkin, ini terlalu menyakitkan, terlalu berat, terlalu tidak bisa aku lewati, aku berhenti Tuhan, I'm done. Hari ini ayo bangkit, hari ini ayo kembali berpengharapan, hari ini ayo kembali untuk melekat kepada Tuhan. Karena setiap kali kita melekat kepada Tuhan, setiap kali itu juga kekuatan itu tiba-tiba muncul lagi dari hidup kita. Bapak Ibu, beberapa kali Bapak Ibu, di dalam hidup saya, ketika saya mengalami satu perjuangan yang cukup berat, seringkali saya juga berkata, Tuhan, ini berat, Tuhan, ini tidak bisa, Tuhan, ini buntu. Setiap kali saya berseru kepada Tuhan, saya sadar sesadar-sadarnya, pertolonganku cuma dari Tuhan. Bahkan Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah
dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, setiap kita cuman boleh melekat kepada Tuhan. 3 jangan tadi Bapak Ibu, bukan jangan lodeh, jangan goreng, jangan bobor, atau jangan-jangan yang lainnya. Tapi jangan beri makan jiwa kita, jangan besarkan kenyataan yang nampak, dan jangan pilih untuk berhenti, karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari pilih untuk berkata-kata yang positif. Mari pilih untuk menguatkan diri kita, menguatkan roh kita. Mari kita memilih untuk merespon dengan benar, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi melihat jaminan Tuhan yang lebih besar bagi hidup kita. Melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari kenyataan yang kita hadapi. Mari kita memilih untuk setiap kali melekat kepada Tuhan. Jangan berhenti, terus berjalan, terus berjuang, terus berlari sampai penggenapan dari setiap janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah-Mu pagi ini. Engkau baik, Engkau mengasihi semua anak-anak-Mu, dan kami percaya kami sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Hari Sabtu ini kami percaya berkat-Mu juga makin berkelimpahan. Kami memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan berkati semua pelayanan mereka, khususnya Ibu Silvi yang mudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin menyenangkan hati Tuhan dan mengenapi setiap rencana Tuhan. Memberkati untuk ibadah besok minggu, pagi, siang, dan sore. Kiranya Tuhan melawat, memberikan mujizat terjadi di tengah umat-Mu. Semua pelayan Tuhan diurapi, semua diberkati, dan kami merasakan pesta rohani yang luar biasa, revival terjadi di Efrata. Terima kasih Bapa, kami masuki hari ini dengan penuh sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.